Untuk pertanyaannya, selain Pink, karakter siapa yang bagi KD sulit untuk digambarkan jalannya? Udah. Oke. Sip. Terima kasih. Udah itu aja pertanyaannya atau ada lagi? Sudah. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih sekali. Saya agak ini juga ya surprise ya bahwa ternyata Inggil itu meninggalkan cukup banyak kesan ya ke teman-teman pembaca. Dan ya tadi ada yang Putri tokoh favoritnya Inggil, terus Fikri yang berkesan adegan di rumah Inggil, dan barusan kita dengar juga bagaimana Inggil minta duduk menagih janji kepada gurunya untuk dia duduk sendiri gitu, karena itu sesuatu yang ya betul itu adegan apa ya, bukan sebuah adegan besar atau adegan yang utama sebetulnya gitu, tapi bagaimana dia bisa meninggalkan kesan itu buat saya jadi sebuah kejutan yang menarik. Oke, tokoh yang susah buat saya tulis selain Pink itu adalah Guntur. Sebetulnya cukup banyak sih yang sulit. Rakai juga tidak mudah, ya. Pokoknya kalau tokoh-tokoh yang memakan waktu panggung yang banyak itu Pink, Guntur, dan Rakai itu pasti tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan Buto dan Inggil misalnya. Karena kalau Buto dan Inggil saya tahu persis fungsi mereka itu jadi istilahnya breather ya. Penonton nafas gitu, pembaca bernafas, saya juga bernafas karena mereka ini kayak memegang porsi yang sifatnya mencerahkan suasana dengan joke mereka gitu kan, dengan tingkah laku mereka itu saya sendiri pun terhibur menulisnya. Berbeda sekali ketika saya harus nulis Pink yang penuh dengan struggle, penuh dengan perjuangan batin, konflik gitu ya. Nah, Guntur juga sama sekali tidak mudah. Rakai juga, karena Rakai itu mungkin dia memang masuknya kan di buku 1 ya, tapi nanti kalau teman-teman udah nyampe ke buku 3 bisa melihat bahwa Rakai itu porsinya besar sekali gitu, dan bisa dibilang buku 3 itu sebetulnya justru Rakai baru memulai arc-nya ya, perjalanan transformasi karakternya itu terjadi di buku 3 gitu. Sementara memang Pink sudah memulai lebih dahulu dari buku 1. Nah, Raka itu dimulai di buku 3. Ketika realitas hidup yang lebih pahit sudah menghantamnya dan dia juga harus bertransformasi gitu. So, yang susah itu karena setiap karakter yang harus mengusung beban emosional dalam sebuah cerita itu biasanya adalah tokoh-tokoh yang tidak mudah untuk ditulis. Kenapa tidak mudah? Karena kita bukan hanya menuliskan peristiwa-peristiwa di permukaan saja, tapi konflik-konflik batin yang terjadi di dalam hati mereka. Dan konflik batin itu ikut menggerakkan cerita. Bahkan itulah sebetulnya penggerak utama cerita, ya kan? Dan para pembaca ingin tahu gimana sih mereka menyelesaikan persoalan dalam hidup mereka, apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang mereka pikirkan, apa yang menjadi dasar pertimbangan mereka bertindak A, B, C, D gitu. Jadi mesin-mesin internal si karakter-karakter ini perlu dijaga sekali untuk tetap konsisten, untuk tetap runut, untuk tetap logis, supaya denyut si cerita ini tidak menjadi kendor gitu. Jadi itu kira-kira yang menjadi faktor sulit ya dalam penulisan karakter. Nah, ini jadi ada semi-semi ilmu Kaizen writing ya ikut keluar di sini. Terima kasih.